Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Sobat DSP yang berbahagia. Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki, dan berbahagia. Hari ini kita akan mengangkat tentang kabar pemain abroad, beberapa pemain abroad yang bermain di Eropa yang diberitakan oleh bola.com. Yang pertama yaitu Kevin Dix siap main lagi untuk Borussia Mönchengladbach di markas Union Berlin. Nah, Kevin Dix dalam pertandingan Borussia Mönchengladbach sebelumnya sudah diturunkan dan poinnya masih 3 di klasemen Liga Jerman. Posisi sulit berada di rank 17. Coba kita baca beritanya. Bola.com Jakarta back timnas Indonesia Kevin Dix mengalihkan fokusnya bersama Borussia Mönchengladbach setelah gagal ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix baru saja membela perjuangan timnas Indonesia dalam 2 laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak. Namun hasilnya skuad Garuda harus melupakan Piala Dunia tahun depan usai kalah beruntun. Iya betul, Kevin Dix tampil di 2 pertandingan. Yang pertama dia main melawan Arab Saudi di back tengah di sebelah kanan dengan pola 4 back. Kemudian di pertandingan kedua dia main sebagai back sayap kanan atau back kanan. Dalam 2 pertandingan tersebut meskipun koefisien nilai pertandingannya tidak terlalu bagus, tapi kalau dipilih 3 pemain yang terbaik dari 2 laga tersebut, maka dia adalah salah satunya. Dari starting line up yang akan ditampilkan oleh Borussia Mönchengladbach, bagaimana dikutip di berita di bola.com ini, susunan pemainnya adalah seperti ini, kawan-kawan. Perkiraan susunan pemain Mönchengladbach 4-3-2-1. Nicolas Moritz, Jay Scully, Nico Elvedi, Kevin Dix. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tidak tahu seperti apa, apakah 4 backs atau 3 back. Namun Kevin Dix sudah masuk di starting line up. Kalau kita lihat di line up builder, bisa jadi di back, kalau 3 back dia berada di back tengah sebelah kanan. Kalau 4 back antara 2. Kalau tidak menjadi back tengah bersama Sander, tentu dia akan menjadi back kanan nantinya. Kita lanjutkan baca beritanya. Borussia Mönchengladbach sejauh ini masih berada di zona merah alias degradasi, itu yang kami sampaikan tadi. Dengan ranking di posisi ke-17. Posisi kedua dari bawah dengan nilai 3. 17 berarti 20, 19, 18. Berarti 1 strip di atas posisi degradasi dengan poin yang sama. Posisinya 3. Dan belum sekalipun meraih kemenangan. Nah, nilai 3 ini diraih dari hasil seri. Termotivasi, Kevin Dix termotivasi. Media sepak bola Jerman Bundesliga News memberitakan Borussia Mönchengladbach yang diperkuat Kevin Dix mengincar kemenangan di markas Union Berlin. Tambahan 3 poin akan membantu Die Fohlen untuk mengatrol peringkat ke klasemen Bundesliga. Maksudnya dari posisi 17 bisa jadi ke posisi 14 atau posisi 15. Borussia Mönchengladbach akan sangat ingin meraih kemenangan pertama mereka di Bundesliga musim ini saat menghadapi Union Berlin. Tulis Bundesliga News. Sebelum jeda internasional Oktober, Mönchengladbach menjadi pekan ke-6 dengan menjamu SC Freiburg di kandang sendiri. Hasilnya Kevin Dix dan kawan-kawan masih kesulitan menang dan cuma berhasil meraih hasil imbang.
Nah, kalau seperti ini berarti kesalahannya bukan di pertahanan. Pertahanan sudah rapi, main 0-0, cuma di posisi penyerangan berarti Mönchengladbach belum bisa menunjukkan kemampuannya. Bekal sulitnya yang bisa dibawa Kevin Dix dan kawan-kawan dalam lawatan ke markas Union Berlin nanti adalah kemenangan 2 kali beruntun musim lalu. Oh iya, musim lalu Mönchengladbach back to back menang di 2 kali pertemuan di Bundesliga. Namun waktu itu Kevin Dix belum bermain untuk Mönchengladbach. Dia masih bermain di Liga Denmark. Kevin Dix memang baru bergabung musim ini, namun musim lalu Gladbach sukses 2 kali mengatasi Union Berlin dengan kemenangan 1-0 dan 2-1. Masuk starting, nah ini dia yang kami sampaikan tadi. Kevin Dix masuk starting line up di pertahanan, entah 3 back atau 4 back. Borussia Mönchengladbach adalah satu-satunya tim Bundesliga yang belum menang musim ini. Setelah imbang 3 kali dan kalah 3 kali. Nah, 6 pertandingan, 3 kali imbang, 3 kali kalah. Pelatih sementara, berarti pelatih Eugen Polanski ini masih pelatih sementara. Telah meraih 2 poin dari 3 pertandingan sejak mengambil alih kendali dari Gerardo Seoane di pertengahan September. Nah, di klub-klub besar juga melakukan pergantian pelatih apabila progresnya tidak dirasa cukup aman. Begitu juga dengan timnas Indonesia. Kita ada pergantian dari Sintayong ke Patrick Kluivert, kemudian dari Patrick Kluivert PSSI sedang mencari sosok yang akan menggantikan posisinya di pelatih kepala timnas senior. Meladeni Union Berlin, Kevin Dix diprediksi masuk dalam susunan starting 11 Mönchengladbach. Seperti biasanya, back serba bisa berusia 29 tahun ini bakal kembali dipasangkan dengan defender asal Swiss, Nico Elvedi. Di sisi lain, Gladbach masih belum dapat diperkuat Robin Hack, tim Lendes, Fabio Ciarodia, dan Nathan Ngoumo. Nah, ini tadi yang kami sampaikan perkiraan susunan pemain, di mana Kevin Dix di susunan 4-3-2-1, Kevin Dix ada di posisi pertahanan. Lanjut, kita masih di bola.com ke berita kedua, yaitu setelah absen nama bela timnas Indonesia, Emil Audero akan meet and greet dengan fans Cremonese. Cremonese di Liga Italia. Sebagaimana kita tahu, Emil Audero bermain di Liga Italia bersama Cremonese. Bola.com Jakarta, Emil Audero melewatkan penampilan bersama timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Emil mengalami cedera saat membela klubnya Cremonese beberapa waktu lalu. Cederanya itu dia dapatkan pada saat latihan teknikal, maksudnya sebelum pertandingan. Cedera otot ringan sebetulnya cuma memerlukan waktu 20 hari untuk recovery atau penyembuhan. Cedera itu membuatnya harus istirahat selama kurun waktu 20 hari. Artinya kiper berusia 28 tahun itu harus melewatkan kesempatan mengawal Mister Gawang Garuda melawan Arab Saudi dan Irak. Nah, kita kan begitu dapat kabar cedera dari Emil, saya pribadi merasa kecewa dan khawatir gitu. Pada saat permainan Emil di Liga Italia sedang bagus-bagusnya, sedang naik daun, begitu kita membutuhkan dia di timnas, dia mengalami cedera otot ringan. Beruntung kita masih punya Martin Paes yang kemampuannya ya 11-12 ada dengan Emil, cuma
waktu itu kita dapat kabar dari Emil, Martin Paes sendiri diragukan bisa tampil. Jadi kita was-was, termasuk pelatih, termasuk manajemen, termasuk seluruh penggemar timnas di seluruh dunia itu merasa was-was. Sehingga tim kepelatihan mendatangkan 2 tambahan kiper Bali United dan Reza Arya. Walaupun sebetulnya tidak diturunkan, tetapi menjaga dan masih ragunya tentang kondisi Paes saat itu. Kalau seandainya kemarin Emil Audero bisa turun, atau dari awal kita sudah bisa membayangkan bagaimana mental lawan akan terpengaruh dengan penampilan bagusnya Emil Audero di Liga Italia, Liga 3 terbaik di dunia, di mana dia mampu menghadang, menepis tembakan-tembakan atau syuting-syuting dari striker-striker yang terkenal di dunia seperti Lautaro Martinez dan striker-striker Liga Italia lainnya. Mister gawang timnas Indonesia akhirnya dikawal Martin Paes dan kebobolan 3 gol dari Arab Saudi dan 1 gol dari Irak, jadi 4 gol totalnya. Emil Audero mengagendakan bertemu penggemar Cremonese maksudnya. Belum diketahui kondisi cedera Emil Audero saat ini, atau 4 hari lagi menjelang laga Cremonese kontra Udinese di Liga Italia, berarti hari Minggu. Cremonese akan menjamu Udinese Stadion Giopanissimi Selasa. Hari Selasa, berarti ini malam Rabu nih, 21 Oktober dini hari. Setelah pertandingan nanti, ia memiliki agenda bertemu langsung dengan para penggemar Cremonese. Ya, Emil Audero punya agenda meet and greet, alias bertemu dan menyapa para penggemar Cremonese pekan depan. Tak sendirian, kiper 28 tahun ini akan ditemani bek andalan Cremonese, Federico Baccierotto. Emil Audero dan Federico Baccierotto akan menemui penggemar US Cremonese. Bergabunglah dengan kami pada Rabu 22 Oktober untuk acara meet and greet, di mana Anda dapat mengambil foto, mendapatkan tanda tangan, dan mengobrol tulis Cremonese di laman resminya. Nah, kita sangat bersyukur sekali banyak pemain-pemain abroad kita menjadi pilihan utama di klubnya masing-masing di Eropa. Mudah-mudahan nanti makin banyak lagi pemain-pemain abroad kita menjadi pilihan utama seperti Ekan Bagot, kemudian ada Ipar Jenner, ada Mauro Silstra, Milano Jonathan. Apabila mereka mendapatkan posisinya di tim utama, maka Piala Dunia 2026 yang telah lalu akan bisa kita lupakan dan menyongsong kesempatan di Piala Dunia berikutnya, yaitu 2030, yang kualifikasinya akan dimulai di Oktober ataupun September di 2027. Kalau seandainya Indonesia tidak melalui playoff lagi seperti melawan Brunei, maka akan dimulai di bulan Desember atau Maret 2028. Jadi pemain-pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa, kita berharap terjaga konsistensinya, terjaga posisinya, terjaga kebugarannya, sehingga kita bisa tampil di Piala Dunia 2030. Demikian berita yang kita baca dari bola.com hari ini, sedikit mengobati dan mengalihkan kekecewaan kita dari kekalahan kita di round 4 Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas supportnya. Kami doakan yang sudah subscribe, like dan komen, diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya.
Sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Timnas, Jaya DSP.